Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di pertemuan mineralogi dan petrografi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang sedikit pengantar mengenai batuan beku, kemudian berbagai contoh batuan beku, penggolongan batuan beku. Di pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang telah saya sampaikan juga kemarin di akhir pertemuan minggu lalu. Kita akan membahas bagaimana cara kita mengidentifikasi batuan beku di lapangan. Kenapa kita perlu mengidentifikasi? Karena ketika kita melakukan kegiatan lapangan, ketika kita menemukan batuan beku yang letaknya berada di sekitar gunung api atau pusat erupsi gunung api, kita tidak bisa tahu langsung menjudge termasuk batu apakah ini ya. Untuk kita memberi nama, kita memasukkan jenisnya, kita perlu mengidentifikasinya. Identifikasi batuan beku nanti meliputi dari komponen sifat fisik dan juga sifat kimianya. Oke. Nah, kemarin di slide terakhir di pertemuan minggu lalu saya sudah sedikit menjelaskan bahwa ketika kita ingin mengidentifikasi batuan beku, kita ingin memberi nama suatu jenis batuan beku, ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ada 4 komponen utama ketika kita mengidentifikasi sifat batuan beku. Pertama, kita harus tahu warnanya, kemudian kita tahu strukturnya, kita tahu teksturnya, kita tahu komposisi kimia mineralnya. 4 hal itu saja. Nah, nanti warna terbagi jadi 2, yaitu warna nyata batuan dan juga derajat keterangan. Sementara tekstur terbagi juga menjadi 2, yaitu ukuran butir atau granularitas dan juga derajat kristalisasi. Nah, dari totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sifat fisik batuan beku inilah yang nanti kita akan gunakan untuk menentukan nama dan juga jenis dari batuan beku yang kita temukan. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas dari ke-6 sifat ini secara satu persatu sehingga nanti teman-teman bisa tahu, bisa membedakan ketika ke lapangan manakah yang dinamakan sebagai tekstur A, tekstur B, struktur A, struktur B, dan seterusnya. Dulu dari struktur batuan beku. Kenapa saya langsung mulai ke struktur batuan beku? Kenapa tidak dari warna yang saya sampaikan di awal? Karena warna ini adalah cukup mudah ya teman-teman. Ketika terutama warna nyata di lapangan, teman-teman bisa membedakan. Asal teman-teman tidak buta warna, teman-teman bisa tahu warna nyata dari batuan. Apakah itu berwarna hitam atau berwarna orange, berwarna kuning, dan seterusnya. Sementara ini derajat keterangan kita akan bahas bersama dengan komposisi kimia mineral, karena nanti derajat keterangan sangat berkaitan erat dengan komposisi kimia dari mineral batuan beku. Oleh karena itu kita mulai dulu dari struktur batuan beku. Nah, secara umum struktur batuan beku itu terbagi menjadi 7 jenis. Pertama ada struktur masif, struktur pilolava, struktur join, struktur vesikuler, struktur amigdaloidal, struktur senolit, dan juga struktur autobresia. Dan ke-7 struktur ini teman-teman bisa langsung identifikasi di lapangan, bisa langsung dilihat di lapangan. Nah, struktur batuan beku ini tuh berkaitan dengan dari bentuk dari batuan beku. Bentuknya di lapangan itu seperti apa? Nah, nanti dilihat, dicocokkan masuk yang mana dari ke-7 struktur ini. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama ada yang namanya struktur masif. Apa sih struktur masif? Dari katanya sudah jelas masif. Berarti dia itu termasuk struktur batuan beku yang dia itu sifatnya suatu bongkah dan di situ dia tidak menunjukkan adanya fragmen batuan lain yang tertanam di dalam tubuhnya. Yang dimaksud tidak ada fragmen batuan lain itu maksudnya ketika teman-teman melihat dari suatu batuan beku, jika batuan beku itu hanya terlihatnya itu satu warna, kemudian satu kristal, satu mineral, berarti itu dia strukturnya masif. Karena walaupun mungkin di situ tuh mineralnya itu kandungannya banyak sekali, tetapi secara look atau secara tampaknya dia itu hanya terdiri dari satu mineral. Nah, itulah yang dinamakan sebagai struktur masif. Nah, contohnya seperti pada gambar batu yang ada di samping kanan ini. Kalau teman-teman lihat dari gambar ini, sepintas terlihat batu ini tuh hanya memiliki satu mineral dan mineralnya itu berwarna orange agak kecoklatan gitu. Tidak ada mineral lain yang menyusun. Nah, inilah yang dinamakan sebagai struktur masif.
Nah, biasanya struktur masif ini akan sering kita temukan pada batuan-batuan yang dia batuan beku yang terbentuknya di luar permukaan bumi, atau batuan beku ekstrusif atau batuan beku vulkanik. Kenapa? Karena ya kemarin kita sudah bahas bahwa batuan beku vulkanik atau batuan beku ekstrusif itu karena ada pembekuan yang sangat cepat sehingga menyebabkan mineralnya belum sempat terbentuk secara sempurna, sehingga yang ada mineralnya itu hanya membaur menjadi satu kesatuan sehingga membentuk seolah-olah hanya ada satu mineral di dalam batuan itu. Itulah struktur masif. Kemudian yang kedua yaitu struktur pilolava atau lava bantal kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ini juga sudah sering mendengar istilah lava bantal. Dari katanya sudah jelas, yaitu lava bantal. Berarti dia lava yang membeku yang menyerupai bantal strukturnya. Bentuknya itu seperti bantal-bantal. Nah, biasanya ini struktur pilolava itu merupakan jelas batuan masuk dalam batuan beku ekstrusif, karena pilolava itu merupakan suatu bentukan aliran dari magma yang telah keluar dari permukaan bumi melalui proses erupsi sehingga sudah terbentuk menjadi lava, dan ketika dalam perjalanan lava itu dia mengalami pembekuan sangat cepat. Karena pembekuannya sangat cepat sehingga dia karena lava mengalir membeku cepat sehingga seolah-olah bentuknya itu menyerupai seperti aliran-aliran dan juga bentuknya seperti mirip bantal, yaitu menggembung seperti itu. Nah, umumnya ukuran dari pilolava ini itu umumnya sekitar 30 sampai 60 cm dan biasanya jaraknya itu saling berdekatan. Nah, biasanya pilolava ini terbentuknya itu berada tepat atau letaknya itu tidak jauh-jauh dari pusat erupsi, atau kalau kita nanti belajar di geomorfologi adanya struktur pilolava itu menunjukkan bahwa daerah situ tuh dulunya adalah pusat dari erupsi suatu gunung berapi. Karena yang namanya pilolava ini pasti terbentuknya tidak akan jauh-jauh dari pusat erupsi, karena membekunya pun juga relatif dekat, karena masih terlihat adanya bentuk-bentuk atau struktur aliran di dalam batuan pilolava atau struktur pilolava ini. Nah, kalau untuk di daerah sekitar kita, pilolava itu sangat sering ditemukan. Kalau yang paling terlihat itu kalau teman-teman pernah jalan-jalan di sekitar Parangtritis, teman-teman berjalan ke barat yaitu di sekitar Parangkusumo. Parangkusumo itu kalau kemarin saya cerita ya sempetan, yaitu di Cepuri di Parangkusumo itu ada suatu batuan bongkah besar. Nah, itulah yang dinamakan contoh dari pilolava. Atau mungkin kalau yang pernah juga jalan-jalan di daerah sekitar Berbah di Bantul, di dekat dengan tebing Breksi, itu juga ada namanya lava bantal di sungainya sungai Berbah, namanya sungai pastinya saya agak lupa, tapi di situ juga ada pilolava atau lava bantal. Ini adalah bentuk-bentuk lava yang membeku sehingga dan bentuknya itu menyerupai seperti bantal. Gitu. Ini struktur yang kedua yaitu pilolava. Ini contoh gambarnya, bisa teman-teman lihat di sisi kiri yang agak atas di tengah ini. Ini adalah bentuknya, dia padu, masif, dan juga bentuknya seperti bantal, yaitu menggembung seperti ini. Dan ukurannya cukup besar dan juga dia mengelompok menjadi satu kesatuan misalnya. Dan ini menunjukkan adanya aliran lava, ada aliran-aliran yang dulunya berupa lava yang dia membeku dengan sangat cepat. Itu struktur pilolava. Yang ketiga yaitu struktur join. Struktur join itu kalau kita dulu belajar di geologi itu dia merupakan struktur kekar. Kekar itu adalah merupakan suatu bentuk pergeseran batuan atau juga lempeng yang dia tidak mengalami perubahan posisi yang sangat nyata, atau dia hanya bergeser sedikit. Nah, kalau untuk sama halnya dengan proses pergerakan lempeng atau batuan, pada proses pembentukan batuan beku nanti akan muncul struktur batuan beku yang dia berupa join atau kekar-kekar. Tetapi hal yang menarik dari pembentukan batuan beku dengan struktur join, dia adalah bentuk dari kekar-kekarnya ini dia akan tegak lurus dengan arah aliran. Kenapa? Karena kan pada prinsipnya batuan beku itu terbentuk ketika lava keluar, dan lava itu dia berupa aliran atau cair, dia mengalir. Nah, ketika dia membeku, maka batuan-batuan atau lava itu dia akan mengalami pendinginan sehingga akan membentuk
struktur yang dia pecah-pecah, seakan pecah-pecah, tetapi pecah-pecahannya itu pasti akan tegak lurus dengan arah aliran. Seperti contohnya pada gambar di samping kiri ini. Kalau teman-teman lihat di sini, arah aliran dari terjadinya atau pusat erupsi lava dulunya itu mulai dari bagian atas ini menuju ke bagian bawah. Tetapi kalau teman-teman lihat dari bentuk joinnya atau dari kekarnya dia bentuknya bagaimana? Yaitu dia menyamping, menyerong kanan kiri, sehingga dapat dikatakan bahwa alirannya itu turun ke bawah, tetapi struktur join yang terbentuk dia tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, itulah contoh dari struktur join yang secara umum itu terjadi pada batuan beku yang memiliki struktur join. Tetapi ada kalanya juga nanti struktur join ini bisa berkembang menjadi yang namanya kolumnar join. Nah, kolumnar join contohnya adalah pada gambar yang di gambar 2 di samping sisi kanan. Kolumnar join bedanya dengan sheeting join atau struktur join yang seperti biasanya. Kalau kolumnar join nanti kekarnya itu dia tidak membentuk rekaan-rekaan, tapi dia membentuk seperti bidang-bidang geometrik berupa prisma-prisma yang saling tegak, yang saling mengumpul menjadi satu kesatuan. Makanya disebut sebagai kolom atau kolom join-join yang membentuk kekar-kekar yang membentuk kolom-kolom. Itulah kolumnar join. Ini struktur join. Nah, kalau teman-teman nanti ke lapangan ketemu batuan beku kok dia bentuknya itu ada yang membentuk seperti kolom-kolom seperti ini, berarti dia termasuk dalam struktur kolumnar join. Tapi kalau dia bentuknya ada kekarnya tapi kekarnya tegak lurus dengan arah aliran lavanya masa lampau, berarti dia masuk ke sheeting join. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya struktur vesikular. Nah, struktur vesikular itu apa? Struktur vesikular itu ketika teman-teman menemukan batuan beku, dan di batuan beku itu ditandai dengan adanya berbagai macam lubang-lubang. Lubang-lubang seperti kalau teman-teman pernah melihat sarang lebah atau sarang tawon. Nah, seperti itulah kira-kira bentuk dari struktur batuan beku vesikular. Dia itu menunjukkan ada suatu batuan, bongkah batuan yang dia di situ ada bolong-bolongnya, ada lubang-lubangnya. Nah, biasanya struktur vesikular ini terbentuk pada batuan beku ekstrusif. Kenapa terbentuk pada batuan beku ekstrusif atau batuan beku yang terbentuk di luar permukaan bumi? Karena adanya ketika magma itu dia keluar menjadi proses erupsi, kemudian dia terjadi lava, kemudian membeku dengan sangat cepat, maka akan ada beberapa gas itu yang dia akan tiba-tiba langsung menghilang. Karena magma itu dia itu tidak hanya berupa cairan, karena kemarin kita sudah belajar ya, magma itu tidak hanya cairan tetapi dia mengandung komponen, ada padatannya, kemudian ada gasnya. Nah, ketika dia membawa gas kemudian membeku, gas itu akan ikut menguap. Tetapi ketika gas itu menguap, bagian-bagian yang dulunya terisi oleh gas itu ketika mendingin itu akan terbentuk lubang-lubang hasil peninggalan dari gas-gas yang telah hilang dari proses penguapan. Nah, itulah contoh dari batuan-batuan beku yang dia ciri khas dari batuan beku ekstrusif, yaitu akan adanya lubang-lubang, contohnya vesikular ini. Kalau teman-teman bisa lihat di contoh gambar batuan di bagian bawah, ini ada lubang-lubangnya. Jadi ada satu bongkah batuan, di situ ada lubang-lubangnya. Inilah batuan beku vesikular. Nah, tetapi untuk batuan beku vesikular, nah itu akan terbagi menjadi dua yang sering teman-teman nanti akan identifikasi. Ada yang namanya skoria dan juga ada yang namanya pumice. Nah, kalau teman-teman nanti senang untuk belajar tentang vulkanologi, istilah skoria dan pumice ini akan sangat sering teman-teman dengar. Skoria itu dia merupakan tadi struktur vesikular, di mana di situ lubang-lubangnya dia tidak teratur, besar-besar dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Bisa dilihat pada gambar di sisi kanan ini. Kalau teman-teman lihat ini, lubang-lubangnya adalah sangat besar-besar dan juga bentuknya dia tidak teratur. Lubangnya itu terserah, bisa dalam satu batuan ini
kok dipetakan dari lubang-lubangnya itu dia sangat tidak teratur polanya. Lubangnya itu ada di sisi kiri, ada di sisi kanan, menyebar di semua tempat, dan juga dia biasanya besar. Dan kalau dirunut lubang-lubang ini dia tidak saling berhubungan satu sama lain, berbeda-beda lubang-lubangnya ini. Kemudian selanjutnya pumis. Nah, pumis itu berkebalikan dari skoria, sama-sama struktur vesikular, tapi kalau pumis itu dia lubangnya cenderung lebih halus, lebih teratur, dan juga antar lubang itu dia saling berhubungan satu sama lain. Coba teman-teman bandingkan di gambar sisi kiri dan juga sisi kanan. Kalau pumis ini dia lebih teratur lubang-lubangnya, yang besar itu hanya ada di sebelah atas, kemudian semakin ke bawah dia semakin kecil. Pokoknya teratur polanya lebih teratur dibandingkan yang di sisi kanan. Dan ini di pumis ini dia saling berhubungan satu sama lain lubang-lubangnya, berbeda dengan tadi skoria. Nah, biasanya skoria dan pumis ini kenapa nanti kita belajar di vulkanologi sering disebutkan, karena skoria dan pumis ini menjadi indikator. Misalkan kejadian-kejadian, kita ingin merunut kejadian-kejadian letusan gunung api pada masa lalu. Di mana sih pusat erupsinya, di mana pusat terjadinya terjadinya ledakan dulunya, yang sekarang mungkin sudah hilang bentuk tubuhnya, tapi itu bisa dirunut. Dengan apa? Dengan kita mencari ini bukti-bukti masa lalu dari hasil produk letusan. Contohnya apa? Contohnya skoria dan pumis. Nah, skoria dan pumis ini adalah salah satu bentuk dari hasil produk letusan yang dia letaknya tidak akan jauh-jauh dari pusat erupsi, sama seperti lava bantal atau pilolava. Kenapa tidak pilolava? Karena pilolava ini tidak semua letusan gunung api itu membentuk pilolava, tetapi biasanya hampir semua atau sebagian besar letusan gunung api akan membentuk skoria atau pumis. Nah, sehingga skoria atau pumis ini bisa dijadikan salah satu sebagai indikator dari pusat terjadinya erupsi untuk merunut dari kejadian-kejadian paleovulkanologi. Itu skoria dan pumis, struktur vesikular. Dan yang kelima ada yang namanya struktur amigdaloidal. Nah, struktur amigdaloidal ini sebenarnya juga sama seperti struktur vesikular. Dia itu merupakan struktur yang berupa terbentuknya itu akibat adanya gas yang hilang ketika batuan itu mengalami proses pembekuan sehingga menimbulkan lubang-lubang. Tetapi bedanya dengan yang tadi vesikular, kalau amigdaloidal ini lubang-lubang tadi hasil dari pelepasan gas itu akan terisi oleh mineral-mineral sekunder dalamnya. Nah, kalau teman-teman lihat contohnya ada di sisi kanan ini yang struktur amigdaloidal. Kalau teman-teman lihat ada suatu bangkah batuan beku yang dia itu cenderung hanya terlihat satu mineralnya, tetapi kok ada total mineral baru yang sangat berbeda. Nah, itulah yang dinamakan struktur amigdaloidal. Nah, struktur mineral-mineral yang sangat berbeda yang kalau dicontoh di gambar ini berwarna putih, yang ada bongkah-bongkah putih ini merupakan mineral-mineral yang sifatnya sekunder, atau contohnya ada mineral zeolit, mineral piroksen dan seterusnya. Itu adalah mineral sekunder yang dia nanti akan mengisi lubang-lubang tempat keluarnya gas yang tadi mengalami penguapan itu. Ini adalah contoh struktur amigdaloidal. Sama seperti vesikuler, tapi cuma bedanya lubang-lubangnya terisi oleh mineral-mineral. Bagaimana cara membedakannya? Ya, ketika teman-teman melihat kok ada satu struktur batuan beku, di dalamnya itu hanya ada dua komponen mineral, dan mineralnya yang mineral yang kecil-kecil itu, yang lebih sedikit itu kok dia mengumpul kemudian membentuk suatu pola-pola cekungan, membentuk suatu pola lubang. Itulah dinamakan struktur amigdaloidal. Kemudian yang keenam ada yang namanya struktur xenolit. Struktur xenolit itu merupakan struktur yang memperlihatkan adanya suatu fragmen batuan yang masuk atau tertanam dalam batuan. Biasanya ini terjadi akibat adanya penerobosan dari magma atau proses dari intrusi magma. Nah, struktur xenolit ini memang tidak semua di gunung berapi itu ditemukan, tapi hanya pada beberapa kondisi tertentu saja. Ini adalah bentuk dari batuan yang dia hasil dari, kalau kemarin kita belajar di batuan beku dalam, itu ada mungkin yang karena adanya sil, adanya dek, adanya laterit, batolit.
kemudian batuan itu membeku di dalam situ, kemudian dia tersingkap dalam bentuk apa? Dalam bentuk suatu bongkah batuan beku yang di dalamnya itu ada indikasi atau jejak adanya proses intrusi tadi, intrusi dari magma, baik itu berupa batolit, lakolit dulunya, atau sil atau dek. Contohnya di gambar yang di lapangan ini. Kalau teman-teman lihat batuan beku di samping kanan kirinya yang di luar ini adalah contoh bentuk batuan beku granit yang dia cenderung berwarna terang karena mineralnya itu banyak felsiknya. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini ada semacam kayak noktah berwarna hitam yang berbeda sekali dengan batuan yang dominannya. Nah, noktah yang berwarna hitam inilah diindikasikan sebagai suatu bentuk proses intrusi atau penerobosan dari magma masuk ke dalam batuan beku yang bongkah besar ini. Inilah yang dinamakan sebagai struktur xenolit. Nah, kalau teman-teman nanti ke lapangan ketemu ada suatu bongkah batuan kok dia ada noktah-noktah yang berbeda, tapi biasanya kalau bedanya dengan yang amigdaloidal, kalau amigdaloidal ini dia akan banyak karena kan dia lubang-lubang ya. Di dalam satu batuan ada banyak mineral-mineral sekunder yang tertanam. Tetapi kalau yang struktur xenolit biasanya hanya memusat di satu titik tertentu, tidak banyak sekali, tapi dia hanya terpusat di satu tempat saja. Itulah yang struktur xenolit. Terakhir yaitu yang ketujuh yaitu struktur autobresia. Nah, ini struktur autobresia itu ketika ada batuan beku yang menunjukkan adanya peninggalan fragmen-fragmen dari pembekuan lava itu sendiri. Jadi kalau teman-teman melihat ada suatu batuan beku kok di situ ada fragmen-fragmen besar menyerupai seperti batuan sedimen, jadi ada fragmennya yang dia bongkah-bongkah besar ini. Nah, itulah yang dinamakan sebagai struktur autobresia. Karena apa ya? Karena beberapa mungkin mineral dari batuan, mineral dari beberapa jenis mineral yang terbawa oleh magma itu dia sempat membeku dulu, sehingga ketika magma itu secara keseluruhan membeku akan terlihat bekas-bekas peninggalan struktur atau fragmen dari lava aslinya itu sendiri, itu kelihatan. Jadi kalau ada bongkah-bongkah pecahan fragmen di dalam satu batuan beku itu dinamakan sebagai struktur autobresia. Nah, struktur batuan beku hanya 7 itu. Nah, teman-teman bisa melihat. Jadi makanya nanti ketika ke lapangan teman-teman bisa membedakan, oh ini masuk struktur apa? Apakah masuk struktur vesikuler karena ada lubang-lubangnya, atau masuk ke amigdaloidal karena lubangnya terisi oleh mineral sekunder, atau mungkin masuk tadi yang strukturnya xenolit, atau strukturnya autobresia, atau mungkin strukturnya yang lainnya. Nah, teman-teman bisa membedakan di lapangan. Sangat mudah sekali untuk membedakan ini dari strukturnya. Nah, pertama itu yang kunci dilakukan di lapangan, identifikasi dari struktur batuan bekunya. Masuk di antara 7 itu yang paling cocok itu yang mana. Nah, ini yang jadi. Oke. Selanjutnya yaitu tekstur batuan beku. Setelah teman-teman nanti mengidentifikasi struktur, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa mengidentifikasi yang namanya tekstur batuan beku. Nah, tekstur batuan beku ini seperti hanya dengan struktur, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kecepatan dari pembekuan magmanya. Jadi ketika magmanya itu beku cepat, nanti akan menimbulkan tekstur yang berbeda. Ketika magmanya itu dia membekunya lambat, menghasilkan berbeda. Ketika magma itu membekunya bertahap, menghasilkan tekstur yang berbeda juga. Nanti kita akan lihat berbagai macam contoh dari tekstur dan juga kaitannya dengan kecepatan pembekuan magmanya. Kemudian yang kedua, selain dipengaruhi oleh kecepatan pembekuan, tekstur batuan beku itu juga dipengaruhi oleh kandungan mineral yang terdapat di dalam magma. Tergantung dari kandungan mineralnya, apakah mineral itu dia termasuk mineral felsik, mineral mafik, atau mineral yang termasuk ukuran besar-besar atau apa, nanti juga mempengaruhi terhadap tekstur. Kemudian karena terus kenapa kok yang menyebabkan tekstur batuan itu sangat berbeda-beda? Nah, karena ini setiap mineral itu memiliki titik gidih dan titik beku yang berbeda-beda. Nah, semakin cepat membeku, maka batuan itu tekstur batuannya akan semakin halus.
Kenapa? Ya karena kemarin sudah sempat saya singgung, sudah sering saya singgung bahwa ketika ada suatu massa yang dia jumlahnya banyak membeku dengan sangat cepat, maka otomatis massa itu dia akan langsung bergabung menjadi satu. Seperti contohnya teman-teman membekukan air di dalam freezer, itu kan teman-teman akan melihat hanya ada satu tekstur, tidak akan ada variasinya. Tetapi kalau dibekukannya itu bertahap, misalkan teman-teman mencampurkan air dengan kopi dibekukan secara bersamaan, tapi dibekukannya secara bertahap, itu mesti akan terlihat bedanya. Ada lapisan kopinya, ada lapisan airnya, dan seterusnya. Sama seperti di batuan, ketika dia membekunya jadi cepat, maka akan langsung membaur jadi satu kesatuan mineralnya. Tetapi ketika pembekuannya itu bertahap, maka mineralnya itu pun juga akan terbentuk sempurna, sehingga yang terbentuk pun akan menjadi lebih kasar. Teksturnya akan menjadi lebih kasar karena ukuran mineralnya, warna mineralnya akan terlihat sangat jelas. Nah, ilustrasinya seperti di gambar bagian bawah. Di sisi kiri adalah contoh dari bentuk batuan beku yang memiliki ukuran kristal yang sangat kecil-kecil. Kemudian yang sebelah kanan itu ukuran kristalnya itu sangat besar-besar, atau ukuran mineralnya sangat besar-besar. Nah, biasanya pada ukuran mineral yang sangat besar-besar ini terbentuk di kebanyakan sebagian besar terbentuk di dalam bumi atau masuk kategori batuan beku intrusif. Kalau yang lebih kecil atau bahkan dia hanya terlihat satu atau semakin halus teksturnya, itu biasanya terbentuk di luar atau batuan beku luar atau extrusive igneous rock. Itu tekstur. Nah, ini kemarin juga sudah sempat kita singgung tentang urutan pembekuan dari mineral yang terkandung dalam magma. Ini adalah mineral penyusun dari batuan beku, atau dinamakan sebagai menurut diagram Bowen, mulai dari yang berupa olivin yang dia memiliki tingkat pembekuan yang paling duluan, tetapi dia itu karena pembekuannya paling duluan sehingga menyebabkan dia itu cenderung masih reaktif atau masih sering berubah-ubah. Kemudian semakin ke bawah, yang di paling bawah ada quartz atau kuarsa atau silika. Dia memiliki titik beku yang paling rendah atau 600 derajat atau membeku paling terakhir. Nah, karena membeku paling terakhir, maka quartz ini adalah merupakan mineral yang paling stabil. Ketika sudah terbentuk kuarsa, dia akan susah untuk berubah menjadi mineral lain. Makanya biasanya ketika makanya kemarin di salah satu penggolongan dari batuan beku itu digolongkan berdasarkan jumlah dari mineral kuarsanya, karena dari mineral-mineral batuan beku yang paling stabil adalah mineral kuarsa, sehingga mineral kuarsa ini bisa mengindikasikan dari berbagai jenis batuan beku itu sendiri. Nah, kemudian di tekstur itu sebenarnya akan terbagi menjadi dua, yaitu ada ukuran butir dan juga derajat kristalisasi. Nah, kita akan bahas dulu yang derajat kristalisasi. Jadi klasifikasi tekstur batuan beku berdasarkan derajat kristalisasinya terbagi menjadi tiga, yaitu ada hulu kristalin, hipokristalin, dan juga hulu hialin. Bedanya apa? Bedanya kalau hulu kristalin itu ketika batuan beku itu tersusun seluruhnya oleh massa kristal. Jadi semua bentuk dari batuan bekunya itu tersusun dari kristal-kristal yang terlihat membeku menjadi satu kesatuan. Contohnya ada di gambar di sisi yang paling kanan. Ini adalah batuan granit. Kalau teman-teman pernah melihat batuan granit, itu kan dia akan terlihat teksturnya itu sangat kasar sekali. Kenapa sangat kasar ya? Karena itu menunjukkan adanya perbedaan kristal yang membentuk. Kristal yang terbentuk pun juga terlihat sangat berbeda-beda. Ada yang kristalnya berwarna hitam, bentuknya yang beragam, ada yang berwarna orange beragam, ada yang putih beragam, dan seterusnya. Itu holokristalin. Kemudian yang kedua hipokristalin. Kalau hipokristalin itu batuan tersusun oleh massa kristal dan juga massa gelas, gabungan dari keduanya. Contohnya di gambar yang bagian tengah ini. Di gambar bagian tengah ini
Kalau teman-teman lihat di sini ada massa kristalnya yang bunga-bunga berwarna abu-abu, tapi juga ada massa gelasnya. Massa gelas itu apa ya? Seperti kilap gelas itu, jadi dia sangat mengkilap sekali. Ini adalah gambar yang putih-putih, ini adalah contoh dari massa gelasnya. Ini makanya contoh batuannya adalah batuan andesit. Nah, batuan andesit itu masuk ke dalam hipokristalin karena dia tersusun dari ada kristalnya, ada massa gelasnya. Komposisinya cenderung sama. Ada kristal, ada gelas. Kemudian yang terakhir yaitu hulu hyalin. Hulu hyalin itu merupakan batuan yang seluruhnya tersusun oleh massa gelas. Jadi terlihat warnanya sangat mengkilap, kilapnya sangat terlihat. Contohnya yang paling sederhana atau paling sering kita temui adalah batu obsidian. Warnanya itu kan hitam, tapi hitamnya hitam mengkilat. Nah, ini adalah contoh dari massa gelas. Kebalikannya dari hulu kristalin, yaitu hulu hyalin. Nah, teman-teman nanti juga sama. Di lapangan bisa langsung mengidentifikasi, oh kira-kira ini tersusunnya dari semua kristal. Berarti dia masuknya hulu kristalin. Oh, di situ ada massa gelasnya yang terlihat lebih ada kilap-kilapnya. Berarti dia masuk ke hipokristalin karena masih ada kristalnya. Oh, kalau semua itu dia berubah massa gelas, semua kilap, berarti dia masuk hulu hyalin. Klasifikasi tekstur berdasarkan derajat kristalisasi. Selanjutnya, selain berdasarkan derajat kristalisasi, tekstur itu juga terbagi berdasarkan dari ukuran butir dari batuan begunya. Ukuran butir, apa itu butir batuan? Butir batuan itu adalah merupakan gampangnya itu adalah merupakan mineral-mineral dari batuan. Jadi ketika teman-teman menemui suatu bongkah batuan beku, ketika dipecahkan, hasil dari pecahan atau fragmennya itulah yang dinamakan sebagai butir. Nah, dan itu nanti ketika teman-teman di lapangan bisa diukur ukuran butir-butirnya. Nah, kalau di sini ada tabel yang menunjukkan yaitu perbandingan antara ukuran butir dengan nama dari teksturnya. Kalau tidak tidak terlihat adanya mineral atau ukuran dari butir kok semua itu sama semua, berarti dia masuk teksturnya itu glassy. Masuk dalam tekstur glassy. Kemudian ada juga yang kedua, ukuran butirnya itu sangat kecil sekali. Bahkan dengan mata telanjang kita melihat itu tidak bisa terlihat sangat jelas butir-butir batuannya. Itu masuk ke very fine grain atau dia masuk yang sangat baik, tekstur yang sangat baik. Kemudian yang ukurannya sampai ke 1 mm ukuran butirnya atau penyusun-penyusun dari batuannya itu ukurannya 1 mm, dia masuk ke dalam klasifikasi baik. Kalau yang ukurannya 1 sampai 5 mm masuk ke ukuran medium, lebih dari 5 mm masuk ke ukuran kasar atau coarse, dan yang terakhir kalau di dalam suatu batuan itu dia ada ukuran yang sangat beragam. Jadi maksudnya yang beragam itu ada ukuran yang besar, ada yang sangat kecil sekali. Nah, itu dinamakan tekstur porfiritis. Kita nanti akan bahas satu persatu. Nah, secara umum batuan tekstur dari batuan beku selain dari ukuran butir tadi dari tingkat kekasarannya bisa juga terbagi menjadi 4 ini. Ada yang namanya struktur avanitis atau yang dikatakan sebagai tekstur halus. Jadi nama lain dari kalau tekstur batuan beku yang halus itu dinamakan avanitis. Kalau yang kasar itu namanya phaneritis. Kalau tadi yang campuran antara yang ada halus kasarnya jadi satu kesatuan itu dinamakan porfiritis, dan yang terakhir yaitu struktur glass. Tadi ada 4 klasifikasi itu. Apa saja? Satu. Nah, itu adalah contoh dari gambar-gambar dari strukturnya. Tadi ada struktur avanitis, phaneritis, glass, dan juga nanti vesicular. Pertama kita bahas dulu yang avanitis. Contoh ilustrasinya ada batuan beku yang digambar paling atas ini. Apa sih cirinya tekstur avanitis? Tekstur avanitis itu cirinya adalah ketika batuan beku itu ukuran butirnya itu sangat kecil dan sukar untuk dilihat dengan mata telanjang kita. Biasanya kita bisa melihat ukuran butirnya dengan bantuan kaca pembesar atau lup dari batuan. Coba teman-teman lihat di gambar contoh ini. Coba teman-teman lihat seberapa besar ukuran butirnya dari batuan yang ada di atas ini. Kan tidak sama sekali tidak terlihat kan ukuran butirnya.
yang menyusun dari batuan ini ukuran batuannya tidak terlihat. Nah, inilah yang dinamakan sebagai struktur avanitis. Nah, keterdapatan tekstur avanitis atau dia masuk ke dalam tekstur yang ukuran butirnya sangat halus itu juga bisa menjadi perunut atau untuk merunut kira-kira batuan beku ini terbentuknya di mana sih, atau dia masuk ke dalam klasifikasi golongan batuan apa sih sebenarnya. Itu bisa juga. Karena teksturnya halus berarti dia mengindikasikan ada pembekuan cepat. Kalau ada pembekuan cepat berarti pasti terbentuknya di luar. Makanya dia hampir sebagian besar batuan beku luar atau ekstrusif igneous rock ini memiliki tekstur yaitu tekstur avanitis. Nah, kenapa bisa dia ukuran butirnya sangat kecil-kecil bahkan tidak terlihat? Ya karena tadi pembekuan lava itu sangat cepat sehingga mineral tidak sempat untuk berkembang dan mengkristal dalam bentuk ukuran butiran. Sehingga butiran-butiran kristalnya atau butiran-butiran mineralnya tidak terlihat dengan jelas pada tekstur avanitis. Dan yang kedua, kebalikan dari tekstur avanitis adalah tekstur paneritis. Nah, tekstur paneritis itu adalah masuk ke dalam tekstur yang ukuran butirnya itu sangat besar, bahkan bisa lebih dari 5 mm. Contohnya adalah pada gambar batu granit ini. Kalau teman-teman lihat batu granit ini, ada yang berwarna hitam. Ini kalau diukur ini adalah ukuran butir ya. Yang warna hitam ini adalah contoh dari butir batuan. Yang berwarna oranye adalah butir batuan. Yang berwarna putih ini adalah butir batuan. Kalau diukur dari butir-butirnya, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna oranye. Ini ukurannya semua lebih dari 5 mm. Nah, dan ketika ukuran butirnya lebih dari 5 mm, itulah dinamakan sebagai tekstur paneritis. Misalkan teman-teman belum percaya, ini katanya bukan butir, bisa nanti coba batuan ini dipecah, nanti hasil dari pecahannya itulah yang nanti dinamakan sebagai butir. Bisa diukur ukurannya. Nah, kemudian karena tekstur paneritis ini dia sangat terlihat sekali, teksturnya masuk dalam kasar, ukuran butirnya besar-besar, maka mineral penyusunnya ini bisa dibedakan dengan sangat mudah sekali. Antara mineral yang mana yang berwarna hitam, mana yang berwarna orange, mana yang berwarna putih, apa nama mineralnya itu sangat mudah. Kemarin sudah sempat saya berikan nama-nama dan juga warna dari mineral. Itu sudah saya berikan tabelnya, teman-teman tinggal menunjukkan ke situ. Oh, hitam itu warnanya hornblende, kan kelihatan jelas. Oh, ini hornblende yang berwarna hitam. Feldspar yang berwarna orange, putih kuarsa, dan seterusnya. Itu sangat mudah dibedakan. Nah, kebalikannya dari tadi yang teksturnya avanitis, tekstur paneritis ini karena dia teksturnya itu kasar, mineral atau ukuran butirnya sangat terlihat, biasanya ini adalah terdapat pada batuan yang terbentuk di dalam permukaan bumi atau batuan beku dalam atau intrusif igneous rock atau batuan beku plutonik. Seperti itu. Karena apa? Ya karena di batuan beku plutonik ini, kalau tadi di avanitis itu mineral belum sempat berkembang menjadi ukuran butir, kalau di paneritis mineral ini sudah bisa berkembang menjadi ukuran butir yang lebih sempurna lagi. Ini yang tekstur paneritis. Nah, ini kenapa pembentukan magmanya itu sangat lama atau bertahap. Ya, ini memungkinkan mineral itu untuk mengkristal atau membeku seperti urutan titik beku pada reaksi Bowen tadi. Sempat untuk membeku, sempat untuk membentuk ukuran butiran-butiran, sehingga bentukannya butiran-butirannya akan sangat terlihat di tekstur paneritis. Nah, ini contohnya di batuan granit ya, yang berwarna hitam adalah ukuran butir dari mineral hornblende. Kemudian yang berwarna orange adalah ukuran butir dari mineral feldspar, dan yang berwarna putih adalah ukuran butir dari mineral quartz atau kuarsa. Lanjut lagi, selanjutnya yaitu glass yang masuk dalam tekstur glass. Apa itu tekstur glass? Nah, teman-teman sudah sangat bisa dilihat saja. Jadi dia tidak menunjukkan adanya ukuran butir, sama seperti tekstur avanitis. Tidak terlihat ukuran butirnya.
Tetapi apa yang membedakan dengan avanitis? Kalau yang glass ini dia merupakan ukuran butirnya sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata seperti avanitis, tetapi warnanya dia cenderung lebih kilap, sedang lebih kilap seperti kaca. Makanya dinamakan strukturnya glass. Dan biasanya ini adalah merupakan contoh dari batuan beku luar, karena ya tadi sama seperti avanitis ya, mineralnya belum sempat terbentuk. Tetapi ketika di luar, bedanya mineralnya ini dia bisa lebih mengeluarkan kilap, bedanya dengan avanitis. Kalau avanitis tadi tidak mengeluarkan kilap, tidak ada kilap seperti kacanya. Yang glass ini ada kilap seperti kacanya. Nah, ini terbentuk ketika lava yang membeku dengan cepat dengan kandungan silika yang tinggi. Nah, kalau yang avanitis tadi kandungan silikanya tidak terlalu tinggi, tetapi kalau yang pada magma-magma yang keluar atau lava-lava yang keluar dari melalui proses erupsi itu dia memiliki kandungan silika yang sangat tinggi atau kandungan kuarsa yang sangat tinggi, maka bentuknya yang batuan beku yang dihasilkan ketika membeku itu dia akan memiliki tekstur berupa glass atau lebih ada kilapnya seperti kaca. Kemudian tekstur glass ini terbentuk karena adanya ion yang tersusun secara tidak teratur ya, karena saat terbentuk ionnya tidak sempat terbentuk secara sempurna sehingga bentuknya tidak teratur. Terus tekstur glass. Tekstur yang terakhir yaitu tekstur porfiritis. Nah, bedanya apa tekstur porfiritis ini? Tekstur porfiritis ini sebenarnya merupakan perkembangan dari lanjutan dari ketiga tekstur tadi. Ketika teman-teman mengidentifikasi suatu batuan beku di lapangan, kalau tadi yang tekstur phaneritis ya, sebenarnya yang porfiritis ini hampir sama dengan yang tekstur phaneritis. Dia mineralnya itu sangat terlihat jelas. Tetapi bedanya apa? Kalau tadi yang di tekstur phaneritis ukuran mineralnya itu hampir relatif sama semua. Toh misalnya ada perbedaan itu tidak jauh sekali. Tetapi kalau porfiritis ini dari mineral-mineral di batuan bekunya ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Jadi terdapat ukuran mineral atau butir batuan yang sangat bongkahnya besar, tetapi ada juga ukuran bongkah mineral atau ukuran butir batuan yang ukurannya kecil-kecil. Nah, ukuran bongkah batuan atau butir batuan yang berukuran besar ini dinamakan sebagai phenocryst. Sementara yang kecil-kecil ini dinamakan sebagai ground mass. Jadi kalau di porfiritis, ketika ada ukuran butirnya itu dalam satu batuan itu berbeda-beda dan bedanya itu sangat ekstrim, nah itu dia maksudnya porfiritis. Tinggal teman-teman nanti mencari mana yang phenocryst-nya, mana yang ground mass-nya. Ukuran yang besar-besar dinamakan phenocryst, ukuran yang kecil-kecil dinamakan sebagai ground mass. Itu tekstur porfiritis. Nah, terus bagaimana proses terbentuknya tekstur porfiritis? Kenapa tekstur porfiritis itu bisa terbentuk? Nah, tekstur porfiritis itu bisa terbentuk, sebenarnya pembentukannya porfiritis ini terbentuk masih di dalam dapur magma, atau kalau kita letakkan di dalam lapisan kulit bumi itu ada pada bagian lapisan astenosfer. Jadi ketika di lapisan astenosfer itu ada mineral-mineral yang sudah sempat membeku terlebih dahulu, dan biasanya karena membekunya masih di dalam dapur magmanya, maka ukurannya karena masih dalam sumbernya, ukurannya mesti akan ada bongkah yang besar-besar. Nah, terus ketika ukuran yang bongkah yang sudah membeku dalam ukuran besar dengan jumlah yang cukup besar ini nanti itu akan ikut terangkat oleh magma, akan ikut terbawa oleh magma untuk dikeluarkan di atas permukaan bumi dan nantinya melalui proses yang namanya erupsi. Nah, ketika keluar yang ukuran besar-besar tadi akan tetap menjadi ukuran besar, sementara tadi yang lava yang berbentuk magma atau yang masih cair atau lava tadi akan membeku dengan ukuran yang relatif lebih kecil. Nah, itulah yang prosesnya terbentuknya tekstur batuan porfiritis. Nah, nanti
Bedanya sebenarnya porfiritis itu teksturnya tuh juga masih terbagi lagi. Ada tekstur porfiritis yang ukurannya dia itu besar kecilnya itu sangat berbeda, dan juga secara tatanannya itu dia sangat kasar atau berbeda-beda. Ada yang ukurannya berbeda signifikan tapi penempatan dari ukurannya itu cenderung seragam. Biasanya itu berkaitan dengan terbentuknya dari batuan beku. Kalau yang dia itu keterdapatannya perbedaan yang besar kecil itu dia berbeda-beda, sangat berbeda-beda, biasanya itu terbentuknya ketika lava sudah membeku di luar permukaan bumi atau sudah tererupsikan. Tetapi ketika belum tererupsikan sudah menjadi batu, biasanya tetap masih ada yang berukuran ekstrim, yang ukuran besar dan juga kecil, tetapi perbedaannya, peletakannya dia cenderung lebih seragam. Misalkan yang besar dia di bawah semua, yang kecil itu di atas dan seterusnya. Dia cenderung lebih seragam. Itu bentuknya tekstur porfiritis. Nah, setelah teman-teman tadi tahu tentang tekstur, kemudian tentang struktur, nah, sehingga langkahnya tadi teman-teman ketika mengidentifikasi batuan beku, pertama harus mengetahui dari strukturnya dulu. Ada 7 struktur yang teman-teman bisa bedakan langsung di lapangan. Kemudian setelah tahu struktur, kemudian teman-teman cari tahu teksturnya di lapangan. Sama juga di lapangan, diukur, dilihat dari derajat kristalisasinya dulu, dia masuk hulu hyalin, hulu kristalin, atau hipokristalin. Setelah tahu derajat kristalisasi, baru masuk ke ukuran butir. Diukur butirnya, ukurannya apakah ada yang perbedaannya mencolok sekali atau signifikan sekali. Kalau ada berarti masuk porfiritis. Kalau dia berupa kilap gelas semua, berarti masuk ke dalam gelas. Kalau ukurannya itu semua halus, itu berarti dia masuk aphanitis. Kalau ada yang ukuran mineralnya itu berbeda-beda dan warnanya itu sangat berbeda-beda, dia masuk phaneritis. Setelah tahu struktur dan juga tekstur, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengulik lebih dalam terkait dengan komposisi mineral batuan. Kenapa komposisi mineral batuan beku ini dijadikan sebagai unsur identifikasi batuan beku? Karena komposisi mineral batuan beku ini tuh tidak jenis mineral yang terkandung dalam batuan beku itu hanya itu saja. Karena dia terbentuknya dari magma, sehingga jenis-jenisnya pun juga akan sama dengan magma. Tetapi yang nanti membedakan antara satu nama batuan beku dengan batuan beku yang lain adalah dari komposisi mineralnya. Ada batuan yang nanti komposisi mineral yang terangnya itu lebih banyak dibandingkan yang gelap. Ada yang mungkin gelapnya lebih banyak dibandingkan yang terang. Nah, itulah yang perlu kita kaji lebih dalam. Ada nanti kaitannya komposisi mineral ini juga nanti berkaitan dengan batuan bekunya, dia masuk golongan apa, apakah masuk golongan batuan beku asam, apakah masuk golongan batuan beku intermediate, ataukah basalt atau ultrabasa dan seterusnya. Kita bisa tahu. Nah, ini adalah contoh dari komposisi mineral ya. Kemarin juga sudah sempat kita bahas. Jadi mineral komposisi yang ada yang sifatnya ultramafik, basaltik, andesit, dan juga granit. Ada yang sifatnya ultrabasa atau ultramafik, ada yang sifatnya basaltik atau mafik, ada yang sifatnya andesitik atau intermediate, ada yang sifatnya granitik, felsik atau asam. Nah, biasanya ketika teman-teman menemukan batuan beku kok dia kandungan dominan atau komposisi dominannya berupa olivin dan piroksin, berarti dia termasuk golongan dari ultramafik atau ultrabasa. Tapi kalau kandungannya itu piroksin dan juga feldspar, kalsium feldspar, berarti dia masuk ke dalam golongan basaltik atau golongan mineral mafik. Tapi kalau yang dominan amfibol dan juga feldspar, maka dia masuk ke andesit. Kalau yang dominannya itu kuarsa, kemudian potasium feldspar, sodium feldspar, berarti dia masuk granitik. Biasanya akan lebih terang, makanya namanya felsik. Ini bisa dibaca atau dilihat dari tabel ini. Kira-kira ketika masuknya andesit, masuknya granit, masuk basaltik, major mineralnya atau mineral utamanya apa? Komposisi mineral utamanya apa? Bisa dilihat dari tabel ini.
Nah, kemudian ini juga reaksi Bowen, kemarin juga sudah sempat kita bahas, ini cara membedakannya ya olivin itu dia ultra basah dan semakin ke bawah dia sifatnya semakin granitik atau semakin asam dan semakin stabil. Teman-teman bisa lihat dari ini reaksi Bowen. Nah, kemudian dalam kita mengidentifikasi komposisi mineral ini kita juga sering sangat berkaitan dengan yang namanya tadi sifat batuan beku yang berkaitan dengan warna atau yang berkaitan dengan derajat keterangan. Jadi ketika teman-teman menemukan batuan kok dia ada tingkat keterangannya ya dari batuan beku itu ada 0 sampai 100 digambarkan 0 sampai 100. 0 itu dia yang masuk ke dalam kategori sangat terang, 100 itu sangat gelap. Nah, ketika teman-teman menemukan batuan beku nanti ada komparatornya terkait dengan derajat keterangan. Ketika menemukan batuan beku itu kok dia masuk kategori derajat keterangannya itu 0 sampai 15 atau dia dianggap terang, maka dia pasti memiliki apa? Memiliki kandungan mineral utama berupa mineral felsik. Bisa berupa kuarsa, bisa berupa feldspar, sodium feldspar, potasium feldspar dan seterusnya. Dia cenderung berwarna cerah. Berarti dia masuk ke dalam golongan granitik atau batuan beku asam. Karena kandungan mineralnya felsik. Itu 0 sampai 15. Kemudian kalau dia kategori derajat keterangannya 15 sampai 40, berarti dia masuk kategori intermediate atau golongan andesitik atau golongan intermediate. Kalau lebih dari 40 bahkan sampai mendekati 100 berarti dia masuk golongan basaltik atau sifatnya itu basa atau kandungan mineral utamanya berupa mineral mafik. Mineral yang memiliki warna-warna cenderung gelap sehingga warna batuannya akan cenderung gelap. Tapi kalau mineralnya felsik yang membawa mineral yang warnanya itu cerah maka dinamakan sebagai granit atau batuan beku asam. Itu kaitannya komposisi mineral dengan juga warna. Jadi dengan hanya warna pun kita hanya bisa mengidentifikasi kira-kira mineral apa yang terkandung dalamnya. Oh, kalau derajat keterangannya masuk 10%, berarti mineralnya pasti felsik. Felsik itu apa saja? Ada silika, ada potasium feldspar dan seterusnya. Ketemu batuan beku lagi, oh dia masuk 70%. Berarti dia masuk ke basaltik. Berarti mineralnya pasti mineral mafik. Contohnya apa mineral mafik? Ada olivin, ada pyroxene, dan ada hornblende dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari mineral yang berwarna kehitaman. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ketika teman-teman tadi sudah mengidentifikasi mulai dari tadi teks struktur, kemudian mengidentifikasi tekstur, mengidentifikasi komposisi kimia, mengidentifikasi warna, teman-teman nanti bisa menentukan kira-kira nama batuan beku ini apa sih dengan menggunakan tabel atau kunci identifikasi batuan beku. Di sini teman-teman bisa lihat di kolom tabel ini ada tabel yang menunjukkan warna dari derajat keterangan tadi yang cerah sampai ke yang gelap, kemudian ada teksturnya. Bisa dilihat di sini, misalkan teman-teman menemui batuan telah dicocokkan ke dalam tingkat derajat keterangan, ternyata dia masuk kategori medium. Misalkan dia nilainya misalkan berkisar 20, jadi dia masuk kategori medium. Kemudian dilihat teksturnya masuk apa? Oh, ternyata setelah dilihat teksturnya dia ukuran butirnya besar-besar, lebih dari 5 mm. Berarti dia masuk apa? Masuk paneritis. Berarti ketika teksturnya paneritis, kemudian dia warnanya itu medium, berarti dia dinamakan batuan itu adalah diorit. Nanti bisa dilihat kandungan dominan mineralnya apa sih? Diorit itu mesti mengandung kandungannya amfibol, intermediate plagioclase feldspar, dan dia masuk ke dalam golongan andesitik. Contohnya seperti itu. Atau misalkan jalan-jalan lain saya contohkan. Ketemu setelah dicocokkan
derajat keterangannya masuk dalam kategori 5%. Berarti dia termasuk dalam kategori cerah atau colornya light. Kemudian dicocokkan, kira-kira teksturnya apa sih? Teksturnya, oh ternyata teksturnya dia ukuran butirnya itu tidak bisa terlihat dengan mata karena sangat kecil-kecil sekali. Berarti kan dia masuk avanitis. Avanitis dengan warna itu terang, berarti namanya riolit. Begitu. Jadi tinggal mencocokkan dengan tabel ini. Dan ini tidak menutup kemungkinan nanti kalau teman-teman cari di berbagai sumber terkait dengan cara identifikasi batuan beku, akan sangat sekali banyak tabel-tabel yang menunjukkan berbagai macam jenis nama batuan beku dengan berbagai macam cara mengidentifikasinya. Ini adalah salah satu contohnya saja dengan berdasarkan dari warna dan juga tekstur dari batuan bekunya. Tinggal mencocokkan. Oke, sekarang kita coba. Kalian bisa lihat dari gambar ini. Kira-kira dari gambar ini teksturnya bagaimana? Komposisi mineralnya bagaimana? Namanya apa? Kira-kira. Kita lihat dulu dari pertama dari teksturnya. Oh, ternyata dari teksturnya dia ada mineral-mineral yang dia ukurannya itu sangat berbeda, signifikan. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sangat kecil, lembut sekali. Karena ada ukuran yang sangat ekstrim, perbedaannya sangat ekstrim, ada yang besar, ada yang kecil, berarti ada yang namanya ukuran besarnya dinamakan sebagai phenocryst. Sementara yang kecil dinamakan sebagai ada ground mass-nya ternyata. Ketika ada phenocryst, ada ground mass, berarti dia teksturnya pasti apa? Pasti porphyritis atau porphyritic. Selanjutnya setelah tahu teksturnya, kira-kira bagaimana derajat keterangannya? Oh, ternyata derajat keterangannya dia masuk kategori intermediate atau andesitic. Ada di sini ya derajat keterangannya. Coba andesitic atau intermediate antara 15 sampai 40. Nah, tinggal nanti dicocokkan dengan tabel yang tadi. Masuk kategori andesitic atau intermediate, dia masuk porphyritis. Sehingga namanya adalah andesit porphyritic atau porphyry. Dalam bahasa Inggris andesit porphyry. Dalam bahasa Indonesia itu andesit porphyritic. Ini cara mengidentifikasi batuan beku. Oke. Nah, kira-kira ini bagaimana teksturnya apa, kemudian posisinya bagaimana dan seterusnya. Kira-kira namanya apa? Kita lihat dulu pertama teksturnya. Bagaimana teksturnya? Sangat halus sekali, bahkan dilihat dengan mata itu diukur tidak bisa. Nanti dia masuk ke tekstur avanitis. Kemudian warnanya bagaimana derajat keterangannya? Oh, ternyata dia sangat gelap, lebih 60% atau lebih dari 40%. Berarti dia masuk golongan basaltik atau mineralnya mafic. Berarti namanya apa? Bisa dengan tabel. Warnanya apa itu, ukur teksturnya itu basaltik, teksturnya avanitis, kemudian apa itu derajat keterangannya itu lebih dari 40%, masuk kategori basaltik, berarti namanya adalah batuannya adalah basalt. Nah, begitu adalah cara mengidentifikasi batuan beku. Sangat mudah kan dan juga simpel. Teman-teman tinggal membedakan struktur, membedakan tekstur, membedakan komposisi kimia mineral, membedakan warna. Cukup dengan itu teman-teman bisa menentukan kira-kira nama batuan bekunya apa. Dan menentukan nama batuan beku ini sebenarnya tidak terlalu susah karena sudah ada tabelnya dan juga jenisnya tidak terlalu banyak. Nanti yang cukup agak susah adalah kita menentukan nama dari batuan sedimen, karena batuan sedimen itu sebarnya sangat banyak dan juga ditemukannya di berbagai tempat. Nah, contoh lain, ini ada gambar lagi. Kira-kira teksturnya bagaimana, namanya apa, komposisinya bagaimana, dan derajat keterangannya bagaimana dan seterusnya. Teksturnya apa? Teksturnya bisa dilihat di situ ada bongkahnya, ukurannya, butirnya adalah besar-besar. Berarti teksturnya dia masuk tekstur phenocryst karena ukurannya lebih dari 5 mili. Kalau diukur ini ukurannya lebih dari 5 mili. Kemudian
Tingkat keterangannya bagaimana? Oh, ternyata dia masih masuk ke intermediate karena masih ada terangnya. Perbandingan gelap dan terangnya masih cukup sama, sehingga dia masuk intermediate antara 15 dan 40 andesiti. Tinggal masukkan ke dalam tabel. Warna 15 sampai 40 atau kategori andesitik, teksturnya paneritis. Berarti dia adalah termasuk, namanya adalah diorit. Berarti batuan ini adalah namanya diorit. Gitu kira-kira, simpel. Contoh lain. Teksturnya bagaimana? Paneritis. Kenapa? Karena ukuran butirnya sangat besar-besar sekali, lebih dari 5 mm. Kemudian warnanya bagaimana? Oh, ternyata warnanya kurang dari 15 karena cenderung terang. Berarti dia masuk granitik. Mineralnya, kandungannya felsik. Namanya berarti apa? Granit batuannya. Cocok, tinggal cocokkan dengan tabel berarti. Ketemu. Ya, ini kira-kira apa? Nah, kalau ini sudah jelas. Ini teksturnya dia pasti glassy atau glass. Kalau glassy jadi dia masuknya obsidian. Kalau yang avanitis, porfiritis, kemudian paneritis itu masih harus dibedakan lagi. Tapi kalau yang dia sudah glass atau glassy pasti namanya adalah obsidian. Sudah jelas ini. Nah, kira-kira itu untuk kita cara mengidentifikasi dari sifat batuan beku. Jadi teman-teman ketika ke lapangan pengen tahu ini namanya apa sih batuan bekunya, penasaran itu, atau mungkin nanti ketika kerja lapangan teman-teman disuruh untuk mengidentifikasi batuan, nama batuannya ini apa. Ketika ketemu batuan beku, langkah-langkahnya tadi, pertama identifikasi dulu strukturnya, dibedakan ada 7 tadi, ada yang masif, ada yang vesikular, ada yang tadi apa itu berupa skoria, ada yang pumis, ada yang kemudian ambrogoidal, ada yang kemudian autobreksia, dan seterusnya. Itu struktur. Kemudian setelah tahu struktur, masuk ke tekstur. Tekstur itu dia dari derajat kristalisasinya, apakah masuk hulu hialin, hipokristalin atau hulu kristalin. Setelah tahu derajat kristalisasi, masuk ke ukuran butir, apakah masuk avanitis, paneritis, porfiritis atau glass gitu. Setelah tahu itu, komposisi kimia mineralnya bagaimana? Dilihat dari apa? Dari derajat keterangannya, bagaimana derajat keterangannya. Kalau 0 sampai 15 berarti dia masuk ke dalam kategori mineral felsik atau granitik. Kalau yang 15 sampai 40 dia intermediate andesitik. Kalau yang lebih dari 40 mafik berarti dia basaltik. Nah, itulah cara untuk mengidentifikasi batuan beku. Dengan itu teman-teman bisa menentukan nama dari batuan beku. Dan identifikasi batuan beku ini adalah cenderung relatif lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena batuan beku ini terbentuknya itu hanya di tempatnya di situ-situ saja, di sekitar gunung api, tidak jauh-jauh dari situ, dan juga jenisnya relatif tidak terlalu beragam. Karena apa? Karena komposisi mineralnya juga cenderung sama, karena prosesnya dari magma, sehingga yang keluar, yang terbentuk adalah sifatnya mirip dari magma. Komposisi mineralnya juga mirip dari magma. Itu. Sehingga batuan beku sangat cukup mudah untuk diidentifikasi namanya. Oke, kira-kira itu dari saya. Barangkali nanti mungkin ada pertanyaan, bisa kita tanyakan melalui forum diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tulis di situ, insya Allah saya akan jawab. Jika ada yang masih belum paham juga bisa dituliskan di situ. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan identifikasi batuan beku. Semoga dapat memberikan pencerahan, dan nanti mungkin akan banyak lebih didetailkan di praktikum, walaupun praktikumnya di masa seperti ini belum bisa tatap muka, tetapi insya Allah teman-teman bisa mendetailkan di situ. Ini sebagai bahan saja untuk menuju ke praktikum. Ini kira-kira itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.